Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Walafiat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah inventarisasi flora fauna. Dan hari ini kita akan belajar tentang metode inventarisasi fauna ya dengan menggunakan ad libitum sampling. Sebelum kuliah ini mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Anda semua ya, PMK kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang metode inventarisasi fauna dengan ad libitum sampling. Ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya, pengertian, kemudian lokalisit, kemudian contoh pengamatan ad libitum, perhitungan dan daftar. Ya. Pengertian ad libitum merupakan metode yang digunakan untuk mencatat perilaku yang jarang terjadi, tetapi merupakan kejadian yang penting dan mempengaruhi aktivitas lain. Metode ad libitum sampling bersifat informal, tidak sistematik, dan sering digunakan sebagai catatan lapang. Ramadan 2010 ya. Jadi ini penekanannya dia kejadian yang penting ya. Kemudian yang mempengaruhi aktivitas lain. Kemudian juga dia informal dan nggak sistematik, jadi benar-benar dicatat apa adanya gitu, yang di lapangan itu dicatat. Jadi dia tidak ada sistematiknya secara saklek. Kemudian kalau menurut Winarno dan Haryanto ya, ad libitum ini merupakan metode mencatat sebanyak mungkin hal-hal yang dapat dicatat di lapangan ya, tetapi tidak sistematik dan tidak lengkap mencatat semua yang terjadi, sehingga hasil kesimpulan juga sering bias ya. Dicatat aja semuanya yang ada di lapangan ya, sehingga hasilnya ya sudah dicatat, dan itu disimpulkan kadang-kadang terjadi bias ya. Kegunaannya untuk perencanaan dalam penelitian sebagai informasi umum ya. Gitu. Ini menurut Winarno dan Haryanto. Anda semua, bagaimana menurut Martin dan Bateson tahun 1993? Ad libitum sampling dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas harian ya, perilaku harian yang dilakukan oleh individu, sehingga hasil yang diperoleh berupa durasi ya dan frekuensi tingkah laku yang teramati selama pengamatan ya. Jadi penekanannya di sini durasi ya dan frekuensi tingkah laku. Intinya semua tingkah lakunya diamati ya. Ini menurut si Martin dan Bateson ya. Kemudian bagaimana menurut Arianti dan Wicaksono 2018 ya. Ini ad libitum sampling adalah salah satu metode ya yang dilakukan dengan mencatat seluruh jenis perilaku, makan, diam, siaga, yang membersihkan diri dan sosial. Tiap perjumpaan tanpa ada batasannya. Dicatat terus menerus ya, tidak ada batasan. Itulah ad libitum sampling. Catat apa adanya. Kemudian ini menurut Ayu 2018 ya. Metode ad libitum sampling adalah mencatat seluruh jenis perilaku. Ya, sama ya tadi dengan yang sebelumnya. Kan diam, siaga, membersihkan diri dan sosial. Tiap perjumpaan tanpa ada batasannya. Kemudian perilaku tersebut akan digunakan ya dalam mengamati perilaku harian ya. Kemudian ini menurut Nugroho 2020 ya, lebih baru lagi ya, bahwa ad libitum sampling ya merupakan metode penelitian yang mencatat semua aktivitas ya yang terlihat, baik perilaku harian maupun perilaku sosialnya. Jadi dicatat semuanya ya. Dan kalau menurut Hilda Farida 2010 ya, ad libitum sampling ini merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas harian ya, yang dilakukan oleh individu ya, sehingga hasil yang diperoleh berupa durasi dan frekuensi tingkah laku yang teramati selama pengamatan.
di mana dalam hal ini pengamat mencatat sebanyak mungkin tingkah laku. Jadi semua tingkah lakunya itu dicatat secara apa adanya oleh si peneliti, ya. Kemudian menurut Putri 2018, metode ad libitum sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memiliki aturan yang sistematis, ya. Sama seperti pengertian yang pertama tadi, ya, dia nggak ada sistematisnya, tetapi dia bisa mencatat semua tingkah laku satwa, ya. Tetapi dia ada penekanan pada waktu, ya, beserta deskripsi. Secara umum, metode ini digunakan sebagai uji pendahuluan untuk melihat gambaran umum perilaku hewan tertentu. Ya, ini versinya Putri 2018. Bagaimana menurut Sabila 2020? Ya, ad libitum sampling adalah metode, ya, dengan mengamati semua perilaku individu berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan tanpa adanya potongan waktu. Jadi dia memang terus-menerus, ya, dilakukan pengamatan perilaku hariannya walaupun tidak secara sistematis. Istilahnya Mbak Dewi, apa adanya dicatat begitu, ya, apa adanya dicatat begitu. Dan ini menurut IAR, International Animal Rescue, ya. Ad libitum sampling merupakan metode yang digunakan untuk mencatat perilaku yang jarang terjadi, tetapi merupakan kejadian yang penting dan mempengaruhi aktivitas lainnya. Mirip-mirip, ya, hasilnya dengan yang sebelumnya, ya, peneliti sebelumnya. Sifatnya dia informal, tidak sistematik, dan sering digunakan sebagai catatan lapang. Ini sama, ya, sama pengertian sebelumnya. Dan ini dari Rizky Ramadan, ya. Kemudian ini menurut Mills dan Nankervis 1999, ya. Panjang banget nih, ya. Terbaca nggak di sana, ya. Ini metode yang tidak ada batasan sistematis lah, ya. Pokoknya penekanannya dari ad libitum sampling adalah pencatatan yang tidak sistematis, ya. Tuh. Ya, ini menurut Martin Battuson, ya. Kemudian pengamat mencatat apapun yang dapat mereka lihat menurut mereka relevan pada waktu tertentu. Kemudian informal dan tidak sistematis. Jadi penekanannya adalah informal dan tidak sistematis, ya. Dan sering digunakan sebagai catatan lapangan, ya, seperti ini. Bagaimana menurut Botzer Law, ya, 2001, ad libitum adalah mencatat perilaku yang menyimpang muncul sepanjang pengamatan. Kalau ini dia penekanannya yang menyimpang, ya. Ya. Jadi perilakunya di luar perilaku umum yang terjadi itu diamati secara terus-menerus, ya. Ini agak berbeda, ya, menurut Botzer and Law ini, ya. Nah, ini menurut Sunarti 2015, ya. Wah, warnanya indah, ya. Metode ad libitum ini merupakan metode yang mencatat semua aktivitas yang terlihat, baik perilaku harian maupun sosialnya. Jadi memang mirip-mirip, ya. Bahan yang digunakan dalam pengamatan itu ada ayam kampung betina dan anak ayam, ya. Kemudian diamati, ya. Dan datanya diperoleh dari hasil pengamatan mengenai tingkah laku induk ayam dengan anaknya. Nah, ini sebagai contoh studi kasus, ya, yang dilakukan oleh Sunarti dan Sugiharto tahun 2000. Nah, ini Ananda semua contoh-contoh pengamatan di lapangan, ya. Itu kalau Ananda lihat itu ada beberapa siswa pengamatan dengan menggunakan yang baju pink itu, ya, dengan menggunakan binokuler, ya, yang ngeker-ngeker gitu, ya, untuk melihat satwa apa yang ada di pohon, ya, biasanya burung, ya, ular itu bisa terlihat, ya. Kemudian apalagi, ya, mamalia kecil, ya, yang berada di atas dahan, ranting, tajuk, ya, itu bisa diamati dengan binokuler ini. Kemudian juga bisa dengan pengamatan melalui buku panduan, ya, buku panduan kemudian dicatat secara rinci, ya. Jadi sudah diamati juga dicatat, ya, secara rinci. Tetapi dia nggak sistematik. Jadi apa yang dilihat kemudian dicatat begitu saja.
Dan yang sebelah kanan ini juga menggunakan binokuler ya untuk mengamati satwa. Anda semua, ini adalah talisit ad libitum sampling. Coba Anda perhatikan di situ ada hari tanggal, kemudian ada cuaca, kemudian ini ada nomor, ada waktu. Nah, waktunya itu memang nggak sistematik seperti scan sampling ya dengan interval. Ini tidak sama sekali. Dia melihat jam 10.59 dia itu di situ ada contohnya nama rusa, itu sebenarnya nama satwa lah gitu ya. Nah, itu dia misalnya si Sugeng, kalau itu nama rusa kan kita tahu kalau di penangkaran ya. Keterangannya apalagi makan. Aku makan. Jadi sangat jelas gitu. Nanti kalau kita tahu lagi Asep ya, rusa Asep, dia sedang urinasi gitu ya. Lagi buang air kecil. Jadi apa adanya dan waktunya juga apa adanya. Tidak ada durasi waktu tertentu atau interval. Nah, ini talisit dan contoh hasil pengamatan rusa timur di penangkaran rusa Unila. Apakah cukup jelas adik-adik di situ? Kecil ya. Tapi setidaknya ini ada contoh yang bisa Anda lihat. Ya, ini ada nomor, kemudian ini ada waktu pengamatan. Kita lihat waktu pengamatannya dia urut ya. Tapi dia nggak ajak, dia sedapatnya aja gitu ya. Tuh. Jam 6, jam 6.30, 31, 34. Lompat lagi 36 ya, 38, 43. Jadi memang dia tidak ada sistematiknya. Kemudian ini nama rusa yang diamati. Jadi dilihat secara konsentrasi. Sugeng dan Karomani itu lagi berkelahi gitu ya. Ini ngamatinya dengan saya ini ya. Kemudian Sugeng, Karomani dan Asep itu sedang berkelahi. Lanjut kemudian Lucy itu mencari makan. Nah, jadi dia jalan sambil mencari makan. Jadi ini sebetulnya pengamatan ini bisa dilakukan sendirian, tapi akan lebih mudah lagi dilakukan berdua, minimal berdua. Apa kalau berdua itu yang satu nyatet, yang satu ngamati, ya seperti itu. Tapi ada lagi caranya kalau misalnya sendirian, ya, tapi akan 2 kali kerja ya. Anda pakai recorder, ya, alat rekam. Alat rekam itu pakai HP kan udah ada ya sekarang ya. Anda rekam aja. Sugeng Karomani berkelahi jam segini gitu ya. Kemudian Lucy jam 6.50 dulu, Lucy berkelahi gitu. Kemudian jam 7.05 Dewi makan gitu. Anda bisa record. Nanti selesai pengamatan di lapangan, Anda bisa ketik talisit itu di dalam Excel ya. Sehingga tetap juga menjadi talisit pengamatan. Jadi bisa sendirian sih ya, tapi dengan alat bantu, berdua juga dengan alat bantu. Yang satu nulis, yang satu mengamati perilaku. Ini hasilnya ya, persentase perilaku harian berdasarkan frekuensi. Ini ada rumusnya, Ananda. Jumlah perilaku A per jumlah perilaku keseluruhan. A itu boleh perilaku makan misalnya, atau perilaku istirahat, atau perilaku berpindah ya di sini ya. Kemudian nanti dikalikan 100. Misalnya jumlah, makanya ini kelihatan berbeda-beda. Di sini ada perilaku makan, bergerak, istirahat, tidur, bermain, urinasi ya. Ini ada macam-macam perilaku. Jadi mengamati apa adanya, kemudian dibuat grafik apa adanya, dan ini berdasarkan frekuensi ya. Kemudian bagaimana persentase perilaku hariannya berdasarkan waktu? Nah, ini juga bisa dihitung ya. Bisa dihitung dengan rumus ini ya, jumlah menit perilaku A per, itu bukan kecoret gitu ya, tapi per itu. Per jumlah menit perilaku keseluruhan dikalikan 100. Nah, seperti itu, sehingga nanti bisa diperoleh grafik-grafik indah ini ya. Jadi ini grafik-grafik ini banyak maknanya ya, bukan sekedar buat ya, setengah mati buatnya ya. Tapi ini bisa menjadi skripsi, ya, bisa menjadi skripsi mahasiswa syarat kelulusan. Kemudian ini dominansi perilaku rusa timor atau Cervus timorensis per jam. Dengan data pengamatan yang bahkan tidak sistematik tersebut, dengan hitung sampling, Anda bisa mendapatkan data-data indah dan cantik seperti ini ya. Apakah yang mendominasi perilaku, apa yang mendominasi dari si rusa timor per satuan jam? Ini yang paling mendominasi ini
apa ini ya, biru ini yang paling mendominasi ini ya, kecil ya, nggak terlihat banget ya. Jadi setiap perilaku dia warnanya berbeda. Ini kalau makan biru biru ya, dia biru ya. Kemudian bergerak, kemudian istirahat, urinasi. Oh ini BAB, kemudian tidur dan bermain. Bagus, ini sampai ada pengamatannya lebih detail ya, karena dia tidak ada sistematik harus 3 perilaku, tidak. Jadi apa adanya dicatat ya. Kelebihannya dengan ad libitum sampling ini, walaupun dia tidak sistematik tapi dia detail ya. Nah, selesai. Alhamdulillah, lope-lope nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan menggunakan ad libitum sampling ini ya, Ananda bisa belajar untuk mengamati perilaku harian satwa liar yang ada di sekelilingnya. Kalau misalnya di sekelilingmu adanya kambing, amati perilakunya dengan ad libitum. Sapi, amati dengan metode ad libitum. Adanya rusa, kalau rusa kan dilindungi negara ya, mungkin hanya ada di Unila dan tempat-tempat tertentu. Kambing, sapi itu tempat umum ada, ayam atau kucing ya yang biasanya ada di dekat rumah. Kelinci ya, yang memelihara kelinci itu juga bisa dilakukan ad libitum sampling untuk mendapatkan data lapangan. Terima kasih, nanti kita akan praktik bersama-sama dalam praktikum dari inventarisasi flora fauna dengan menggunakan metode ad libitum sampling. Jadi kita akhiri dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kemana-mana dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.